Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang prosedur tetap dan protokol uji stabilitas obat dari antibiotik tablet amoksisilin 500 mg. Disusun oleh Sulistianingsih dan Siti Robiatul Adawiyah kelas 6J. Apa itu stabilitas obat? Stabilitas obat adalah derajat degradasi suatu obat dipandang dari segi kimia. Stabilitas obat dapat diketahui dari ada atau tidaknya penurunan kadar selama masa penyimpanan. Selanjutnya, metode untuk mendeteksi perbandingan stabilitas. Menurut Voigt 1995, dibagi menjadi dua cara. Yang pertama, tes daya tahan waktu panjang yang mengantarkan bahwa obat selama ruang waktu yang diminati disimpan di bawah persyaratan penyimpanan. Yang kedua, tes daya tahan dipercepat dilakukan di bawah pembebanan panas. Dengan ini digunakan membuat peraturan kinetika reaksi. Penguraian dipelajari pada suhu yang lebih tinggi daripada suhu ruang dan kemudian diekstrapolasikan pada suhu penyimpanan. Selanjutnya, tujuan uji stabilitas. Uji stabilitas dimaksudkan untuk menjamin kualitas produk yang telah diluluskan dan beredar di pasaran. Dengan uji stabilitas dapat diketahui pengaruh faktor lingkungan seperti suhu dan kelembapan terhadap parameter-parameter stabilitas produk seperti kadar zat aktif, pH, berat jenis, dan neto volume sehingga dapat ditetapkan tanggal kadaluarsa yang sebenarnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam uji stabilitas. Yang pertama ada stabilitas kimia yang terdiri dari hidrolisis, epimerisasi, dekarboksilasi, dehidrasi, oksidasi, dekomposisi kimia, kekuatan ion, perubahan nilai pH, interionik, kestabilan bentuk padat, dan temperatur. Kemudian terdapat stabilitas fisika, di mana stabilitas fisika ini meliputi dari warna, bau, rasa, tekstur, bentuk sediaan, dan juga keseragaman bobot, keseragaman kandungan, suhu, disolusi, kekentalan, bobot jenis, viskositas, dan sifat fisik lainnya. Kemudian, macam-macam uji stabilitas lainnya terdiri dari stabilitas mikrobiologi, stabilitas farmakologi, dan stabilitas toksikologi, di mana stabilitas mikrobiologi adalah keadaan sediaan bebas dari mikroorganisme atau memenuhi syarat batas mikroorganisme hingga batas waktu tertentu. Kemudian, pada stabilitas farmakologi terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase farmasetika, lalu fase farmakokinetika, dan yang terakhir adalah fase farmakodinamika. Kemudian ada stabilitas toksikologi di mana ukuran yang menunjukkan ketahanan suatu senyawa atau bahan akan adanya pengaruh kimia, fisika, mikrobiologi, dan farmakologi yang tidak menyebabkan peningkatan toksisitas secara signifikan. Amoksisilin. Amoksisilin merupakan antibiotik golongan penisilin yang banyak digunakan di masyarakat. Amoksisilin ini berwarna putih, praktis tidak berbau. Dia sifatnya sukar larut dalam air dan metanol, tidak larut dalam benzena, dalam karbon tetraklorida, dan dalam kloroform. Secara komersial, sediaan amoksisilin tersedia dalam bentuk trihidrat, serbuk hablur, dan larut di dalam air. Ketika dilarutkan dalam air secara langsung, akan terbentuk amoksisilin suspens oral dengan pH antara 5 sampai dengan 7,5. Kemudian ada tujuan dari prosedur tetap uji stabilitas, yakni memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan uji stabilitas pada bahan aktif dan produk jadi untuk membuktikan kualitas bahan baku dan produk jadi akibat pengaruh faktor lingkungan. Kemudian ada tanggung jawab dari pelaku prosedur tetap uji stabilitas. Yang pertama dari kepala bagian penjaminan mutu yang bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian dan menyetujui protap serta protokol pengujian sebelum proses pengujian dilaksanakan. Lalu melakukan pengkajian terhadap data hasil uji stabilitas dalam laporan uji stabilitas dan melengkapi laporan atau dokumentasi pengujian sebelumnya. Lalu menyimpan dokumentasi hasil studi stabilitas. Selanjutnya adalah tanggung jawab dari kepala bagian pengawasan mutu yang bertanggung jawab untuk melakukan dan mengkaji protap, membuat protokol pelaksanaan uji stabilitas terhadap bahan aktif dan produk jadi,
Lalu pembuatan laporan hasil uji stabilitas berdasarkan protokol ini, kemudian menyetujui protokol pelaksanaan uji stabilitas pada bahan aktif dan produk jadi, lalu memastikan stabilitas bahan aktif dan produk jadi dipantau, lalu memastikan metode analisis yang digunakan dalam pengujian setelah divalidasi. Lalu melakukan pelatihan untuk personil di bagian teknis laboratorium dan pelatihan lainnya terhadap semua personil yang terlihat dengan pengujian stabilitas dan melakukan evaluasi uji stabilitas sebelum pengujian dilakukan. Lalu mengkaji dan menyetujui hasil dari uji stabilitas. Kemudian melakukan investigasi terhadap holes dari uji stabilitas. Lalu mengkaji penyimpangan dan pengujian stabilitas dan melakukan pengendalian dari penyimpangan yang terjadi. Kemudian ada tanggung jawab dari pelaku uji stabilitas lain seperti supervisor pengawasan mutu yang bertugas menyiapkan jadwal dan merencanakan pelaksanaan pengujian stabilitas. Kemudian menjamin status kalibrasi alat dan instrumen yang telah valid. Kemudian mengkaji data stabilitas yang telah disusun pada tiap pos produksi. Kemudian ada analisis pengawasan mutu yang bertugas melakukan pengambilan sampel dari proses produksi untuk pengujian stabilitas. Kemudian juga tugasnya melaksanakan pengujian stabilitas berdasarkan protap yang berlaku. Kemudian personel proses produksi yang bertanggung jawab untuk memperhatikan dan melaksanakan protap ini dengan baik dan benar secara konsisten. Kemudian pada prosedur tetap uji stabilitas ini dilakukan pada bahan aktif dan juga produk jadi. Sebenarnya ada beberapa tahap yang sama pada proses ini, tetapi ada juga beberapa tahap yang berbeda. Berikut ini terdapat beberapa perbedaan antara pengujian bahan aktif dan produk jadi. Seperti di bahan aktif dilakukan pengujian fotostabilitas dan stress testing, sedangkan di produk jadi tidak. Tetapi pada produk jadi dilakukan variasi. Ketentuan umum. Pada bahan aktif dilakukan pengujian terhadap bahan aktif untuk memastikan bahan tidak rusak atau terdegradasi selama masa penyimpanan hingga menjadi suatu produk jadi. Kemudian pada produk jadi dilakukan pengujian terhadap produk jadi untuk memastikan produk tidak rusak atau terdegradasi selama masa penyimpanan hingga masa pemasaran. Selanjutnya pengujian fotostabilitas dan stress testing pada bahan aktif. Proses ini tidak dilakukan pada produk jadi, hanya pada bahan aktif. Nah, pengujian fotostabilitas ini ada beberapa tahap. Yang pertama, pengembalian sampel produk jadi dipilih satu, boleh tunggal dengan 2 batch tambahan. Kemudian sampel dilakukan pengujian dengan memberikan gangguan minimal berupa radiasi cahaya pada sampel produk jadi. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pengujian fotostabilitas akibat paparan cahaya tersebut, sehingga mampu mempertimbangkan hasil dari uji stabilitas dan produk jadi yang berada pada spesifikasi yang diusulkan selama masa penyimpanan. Kemudian stress testing pada bahan aktif ini dilakukan dengan pengambilan sampel bahan aktif pada batch tunggal. Evaluasi stress testing meliputi pengaruh suhu, yakni dilakukan peningkatan 10 derajat Celcius pada kondisi di atas suhu pada pengujian stabilitas dipercepat, seperti 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan seterusnya. Kemudian kelembapan ini dilakukan pada kondisi 75% RH atau lebih besar. Kemudian dilakukan oksidasi, fotolisis, sensitivitas bahan aktif terhadap proses hidrolisis pada rentang pH tertentu dalam larutan ataupun suspensi. Pengambilan sampel yang dilakukan pada bahan aktif. Pengembalian sampel dilakukan pada 3 batch bahan aktif dengan formulasi dan dosis yang sama dalam ruang penyimpanan. Batch yang digunakan merupakan jumlah minimum yang diproduksi pada skala percobaan dan menggunakan metode serta prosedur yang dapat mensimulasikan batch pada skala produksi. Kemudian pengambilan sampel yang dilakukan pada produk jadi. Pengambilan sampel dilakukan pada 3 batch bahan aktif dengan formulasi dan dosis yang sama dalam ruangan penyimpanan. Kemudian pengambilan sampel untuk proses pengujian dilakukan pada minimum 3 batch pilot atau batch produksi.
Bila hasil yang diperoleh berbeda secara signifikan, maka dilakukan pengujian pada batch berikutnya. Sistem penutupan kontainer yang dilakukan baik pada bahan aktif maupun produk jadi. Prosedurnya adalah penyiapan dilakukan berdasarkan formulir pengemasan sebelum diusulkan ke proses spesifikasi. Kemudian penyimpanan sampel sesuai dengan wadah untuk menjamin stabilitas bahan pada kondisi kelembapan yang terkontrol. Spesifikasi yang dilakukan pada bahan aktif maupun produk jadi. Spesifikasi suatu sampel harus berdasarkan dari literatur ilmiah ataupun kompendia. Kemudian spesifikasi sampel hendaknya mencakup nama produk yang ditentukan dan kode referen atau kode produknya, kemudian formulasi atau komposisi ataupun rujukannya, lalu deskripsi bentuk sediaan dan uraian mengenai kemasan termasuk ukuran kemasan, lalu petunjuk pengambilan sampel dan pengujian atau prosedur rujukan, lalu persyaratan kualitatif dan kuantitatif dengan batas penerimaan. Lalu kondisi penyimpanan dan tindakan pengamanan khusus bila diperlukan, lalu keterangan dari masa edar atau umur simpan. Selanjutnya ada frekuensi pengujian yang dilakukan pada bahan aktif maupun produk jadi. Jadi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama stabilitas jangka panjang, stabilitas intermediate, dan stabilitas dipercepat. Pada stabilitas jangka panjang, ini dilakukan selama 12 bulan. Yang terdiri dari pertama frekuensi pengujian setiap 3 bulan selama 1 tahun pertama, kemudian pengujian setiap 6 bulan selama tahun kedua, lalu setiap tahun diusulkan retest periode, kemudian dibuat dokumentasi untuk memantau kembali pengujian yang dilakukan. Kemudian pada stabilitas intermediate sama juga dilakukan selama 12 bulan, tetapi dilakukan di 4 titik, yakni 0, 3, 6, 9, dan pada di 12 bulan. Lalu dibuat dokumentasi untuk memantau kembali pengujian yang dilakukan. Kemudian yang terakhir ada stabilitas dipercepat yang dilakukan juga selama 15 bulan, tetapi hanya dilakukan pada 3 titik, yakni 0, 3, dan juga 6 bulan. Setiap tahun harus diusulkan retest periode untuk evaluasi, kemudian juga dibuat dokumentasi untuk memantau kembali pengujian yang dilakukan. Lalu bagaimana sih kondisi penyimpanan pada bahan aktif maupun produk jadi? Jadi selama uji stabilitas jangka panjang, intermediate, dan dipercepat, kondisi penyimpanannya berbeda-beda. Pada jangka panjang, kondisi penyimpanannya 25 derajat lebih kurang 2 derajat pada kelembapan 60% RH atau lebih kurang 5%, ataupun bisa juga di 30 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius, dan pada kelembapan 65% RH kurang lebih 5%. Kemudian pada intermediate itu di suhu 30 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius, ataupun kelembapan di 65 derajat RH kurang lebih 5%. Sedangkan pada kondisi penyimpanan dipercepat pada suhu 40 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius atau 75% kelembapannya kurang lebih 5%. Komitmen stabilitas pada bahan aktif maupun produk jadi. Pada kondisi data uji stabilitas tidak memenuhi periode pengujian ulang atau retest yang diberikan saat memperoleh izin produk, maka pengujian terhadap stabilitas dilanjutkan pasca izin produk keluar untuk menetapkan kembali periode pengujian. Pada kondisi data uji stabilitas jangka panjang, terdapat 3 batch yang memenuhi usulan periode pengujian ulang atau retest yang diberikan. Kemudian evaluasi pada bahan aktif maupun produk jadi. Pertama itu pengumpulan semua data terkait semua proses yang dilakukan terhadap uji stabilitas produk jadi. Lalu dibuat dokumentasi berisi data evaluasi terhadap pengujian bahan aktif agar nantinya dapat dikaji ulang kembali. Di sini ada labeling pada bahan aktif maupun produk jadi. Ada kondisi pengujian bahan aktif, di sini bisa dilihat. Lalu ada rekomendasi laporan pelabelan. Variasi dilakukan pada saat produk jadi. Pertama itu, produk jadi yang telah terdaftar perlu dilakukan pengkajian ulang setiap ada perubahan prosedur yang mempengaruhi
Stabilitas terhadap bahan aktif dan produk jadi. Perubahan yang dapat mempengaruhi stabilitas bahan aktif dan produk jadi meliputi 1. Perubahan dalam proses manufaktur, 2. Perubahan dalam komposisi produk jadi, 3. Perubahan kemasan langsung, 4. Perubahan dalam proses pembuatan bahan aktif. Melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap perubahan yang terjadi terkait dengan karakteristik, kualitas bahan aktif, dan produk jadi. Lalu membuat dokumentasi untuk mempermudah melakukan pengecekan kembali terhadap produk jadi. Pengujian stabilitas ongoing pada bahan aktif maupun produk jadi. Dilakukan pemantauan terhadap produk selama masa penyimpanan hingga dipasarkan untuk menentukan bahwa produk tetap dan memenuhi spesifikasi selama dijaga dalam kondisi penyimpanan yang tertera pada label. Lalu dibuat dokumentasi stabilitas ongoing untuk memantau karakteristik bahan aktif yang nantinya dapat digunakan untuk mengkonfirmasi kondisi penyimpanan, tanggal uji ulang, atau kadaluarsa yang sesuai. Protokol uji stabilitas. Tablet amoksisilin 500 mg dikemas dalam PPV blister 10 tablet. Tujuannya itu untuk mengevaluasi stabilitas produk berskala dari R&D ke sisi manufacturing. Desain ujinya, produk ini dikemas dalam PVV blister dan akan disimpan sesuai dengan kondisi penyimpanan yang disebutkan dalam instruksi manufaktur. Rencana pengujiannya, kondisi penyimpanan dan interval sampling, tablet amoxicillin diisi dan disegel di PPV blister 10 blister yang dikemas dalam karton box, dilipat dan disimpan pada kondisi penyimpanan berikut. Kondisi penyimpanannya ada jangka panjang dan ada diperpendek. Tes dan kriteria tes. QA dan QCD bertanggung jawab untuk menyimpan dan menguji sampel sesuai dengan kondisi penyimpanan dan metode pengujian yang valid. Sampel diambil dari tempat penyimpanan sebelum tanggal pengujian yang direncanakan dan disimpan pada suhu 5 derajat Celcius sampai waktu untuk dianalisis. Dan parameter yang akan diuji adalah sebagai berikut. 1. Tes fisik. Tes fisik itu meliputi penampilan, rata-rata berat badan, pembubaran, waktu hancur, kekerasan, kerapuhan, dan kandungan air. Terus yang kedua itu ada konten. Konten itu di sini pakai jumlah sampel dari satu batch atau kondisi penyimpanan. Tes stabilitas dipercepat. Ada penampilan, kadar air, disintegrasi, pembubaran, kekerasan, dan seterusnya. Lalu ada stabilitas jangka panjang. Di sini hampir sama dengan tes stabilitas dipercepat. Tapi di stabilitas jangka panjang itu pengamatan yang dilakukan pada tablet untuk tes lain jumlah pengujian 9 kali. Kualitas yang dibutuhkan 4 kali 100 tablet sama dengan 900 tablet. Lalu ada ikhtisar. Laporan ini menyajikan data stabilitas tablet amoksisilin 500 mg disimpan hingga 60 bulan dalam kemasan primer yang digunakan untuk pemasaran. Apa saja yang berhubungan dengan penyimpanan perubahan yang terjadi dalam produk jadi dipantau dengan cara uji kontrol stabilitas yang ditentukan. Desain uji berdasarkan profil stabilitas zat amoksisilin pada persyaratan tertentu dari bentuk sediaan, shelf life, produk ini memiliki shelf life 5 tahun, lalu ada penyimpanan, produk jadi tidak diberi label penyimpanan. Tujuan dari penelitian ini pada tablet amoksisilin 500 mg adalah menilai profil stabilitas untuk penyimpanan di bawah jangka panjang dan kondisi dipercepat. Bahan ujinya ada bahan awal. Bahan awal itu ada bahan-bahan amoksisilin dan yang lainnya. Ada produk jadi. Produk jadi di sini ada dosisnya, ada nomor batch-nya, ada tanggal pembuatan, tempat pembuatan, skalanya, ukuran batch atau unit. Komposisi satu tablet amoksisilin mengandung amoksisilin, laktosa, Mg starat, dan seterusnya. Pengemasan tablet amoksisilin 500 mg. Uji stabilitas batch yang tercantum di atas dilakukan pengemasan sebagai berikut. Produk ini dikemas dalam PPV blister terdiri dari booster foil, alu foil ketebalan 20 mikron, PVV berlapis, hot temper, bagian luar kemasan, silver terang, forming foil, PVV foil dengan ketebalan 250 mikron. Kondisi penyimpanan dan pengujian bahan atau jadwal. Di sini ada jadwal-jadwalnya, kayak ada kondisi penyimpanan, bulan ke-1, ke-3, 6, 9, dan seterusnya. Prosedur analisis.
Uji stabilitas paracetamol dilakukan dengan mengacu pada kontrol tes dari USP. Dalam pengujian stabilitas, hal yang menjadi fokus utama yaitu pengujian stabilitas yang relevan terhadap hal sebagai berikut. Jenis pengujiannya ada kekerasan, kerapuhan, kontaminasi mikroba, kandungan. Kontrol ujinya itu ada farmakope dan spesifikasinya di sini bisa dilihat. Standar acuan amoksisilin. Standar yang digunakan yaitu standar amoksisilin dengan kandungan tidak kurang dari 90% yang disebutkan dalam farmakope. Hasil dari stabilitas fisik amoksisilin tablet 500 mg terbukti tidak berubah setelah penyimpanan hingga 6 bulan pada suhu 30 derajat Celcius atau 75% RH dan setelah 6 bulan dalam kondisi dipercepat pada suhu 40 derajat Celcius atau 75% RH. Hasil yang diperoleh dari pengujian ini menunjukkan tidak adanya perubahan secara signifikan. Stabilitas kimia jangka panjang dan ada jangka dipercepat. Jangka panjang, penyimpanan hingga 60 bulan pada suhu 30 derajat Celcius atau 75% RH tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap stabilitas kimia dari produk obat. Berkenaan dengan pengujian pengontrol organik, hanya sedikit yang diamati. Kandungan amoksisilin tidak berubah secara signifikan setelah penyimpanan dalam kondisi jangka panjang dibandingkan dengan pengujian awal dari batch. Dipercepat, penyimpanan dalam kondisi dipercepat selama 6 bulan tidak menunjukkan pengaruh pada stabilitas kimia. Kandungan amoksisilin tidak berubah secara signifikan dibandingkan dengan nilai awal dari batch. Baiklah, setelah kami paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa penyimpanan dalam kondisi jangka panjang menyebabkan perubahan signifikan dari hasil uji amoksisilin. Perubahan signifikan dalam stabilitas fisik dan kimia tidak diamati, karena jangka panjang dan data dipercepat menunjukkan sedikit atau tidak ada perubahan dari waktu ke waktu, dan sedikit dari variabilitasnya. Analisis statistik dianggap tidak perlu. Shelf life berdasarkan data yang diperoleh, shelf life produk obat ditetapkan selama 5 tahun. Kemudian cara penyimpanan produk dapat diberi label dengan simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.